Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Haleluya. Dia adalah Bapa yang senantiasa perhatikan, peduli dan memelihara kita. Itu sebabnya sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Kita harus percaya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Hari ini saya rindu kita akan membahas tema kita ya. Tema kita adalah ini yang di atas ya. Blessed to be a blessing. Ya, itu adalah tema kita. Atau diterjemahkan sebagai diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita anak-anak Tuhan, khususnya Jemaat GPD Sebaut, mengerti hal ini karena ini menjadi tema kita sepanjang tahun ya. Atau mungkin bisa 2 tahun kita punya tema tentang diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to a blessing. Nah mari anak-anak kalau mau dengar firman boleh duduk diam ya. Belajar menghormati Tuhan. Karena firman Allah itu adalah roh. Firman Allah itu adalah Tuhan sendiri. Saya percaya kalau kita menghormati Tuhan, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah puji Tuhan. Itu sebabnya kita akan membaca ayatnya. Ayat tentang diberkati untuk menjadi berkat. Saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Kejadian pasal 12 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya rindu kita akan membaca bergantian ayat ini. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-8 dari kitab Kejadian pasal 12. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Abraham dipanggil. Saya mulai membaca ayat yang pertama berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberkati negeri ini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kisah ini adalah kisah yang tercatat di dalam Alkitab yang saya percaya ini adalah kehendak Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa semua yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Ya, yang menjadi firman Allah bagi kita umat manusia, agar supaya kita bisa mempelajarinya dan kita bisa mengerti kerinduan Tuhan
apa yang terkandung di dalam hati Tuhan untuk dia wujudkan di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak awal penciptaan manusia Tuhan punya satu rencana, yaitu dia ingin membangun kerajaan di bumi ini. Dan tanggung jawab pertama yang diberikan oleh Tuhan adalah kepada Adam. Itu sebabnya Adam diberkati oleh Tuhan. Dengan tujuan agar supaya Abraham ini menguasai, memiliki dunia ini, memiliki bumi, menguasai bumi. Karena Tuhan sekali lagi punya rencana agar supaya bumi ini dikuasai oleh manusia yang menjadi representasi Allah di muka bumi, ya. Jadi Tuhan ingin membuat kerajaan, tetapi kita tahu bersama Adam dan Hawa akhirnya gagal untuk mengemban tugas itu, ya. Kemudian manusia menjadi berdosa, melawan Tuhan. Hidup manusia jadi jauh dari Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan berencana membangun kembali kerajaan Allah itu lewat Nuh. Dengan cara memelihara, dia memelihara keluarga Nuh dan membinasakan semua manusia yang berdosa. Dan hanya peristiwa air bah hanya menyisakan Nuh sekeluarga. Kemudian dari keturunan Nuh, Tuhan juga ingin membangun kerajaan di muka bumi ini lewat manusia. Tetapi kita tahu bersama akhirnya keturunan Nuh juga gagal mengemban itu. Akhirnya saudara, Tuhan memanggil kembali Abraham untuk menjadi representasi kerajaan surga di bumi ini. Dan dia membangun lewat 12 suku Israel. Ya. Dan sebelum kerajaan Israel terbentuk menjadi sebuah kerajaan yang disebut dengan umat pilihan, umat kesayangan Allah itu, sudah. Itu dia berjanji, dia memanggil dulu nenek moyang mereka, yaitu Abram. Ya. Jadi ketika dia panggil Abram, itu ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ketika dia panggil Abram, dia punya janji, yaitu dia akan memberkati Abraham dan keturunannya. Untuk apa saudara? Agar supaya mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka jadi berkat bagi seluruh dunia. Itu tujuan pemanggilan Abraham. Nah saudara, itu sebabnya di dalam kisah yang sudah kita bacakan tadi, ini kayaknya terlalu itu ya. Jadi sekali lagi saudara, jadi ketika Allah memanggil Abraham, dia memberikan janji agar supaya Abraham dan keturunannya itu menjadi sekali lagi representasi kerajaan Allah di bumi ini untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, bagaimana supaya mereka boleh menjadi berkat? Tuhan memberkati mereka. Jadi sekali lagi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara diberkati, ini berkat dari Tuhan ya, diberkati dan menjadi berkat. Jadi saya bisa bilang begini, logikanya. Kalau kita balik logikanya ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita menjadi berkat. Kita mau menjadi berkat. Kita punya komitmen untuk menjadi berkat. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kalau kita berpikir hanya untuk diri sendiri sudah. Kita hanya ingin kita saja yang diberkati. Maka berkat dari Tuhan itu tidak akan mengalir dalam hidup kita. Akan mampet. Ya. Kalau saudara, banyak kan hamba-hamba Tuhan suka mengilustrasikan tentang
Gunung Hermon dan eh, Sungai Yordan, kemudian Laut Mati. Ya, sudah pernah dengar ya khotbah-khotbah seperti itu ya. Jadi Gunung Hermon itu, dia adalah gunung yang berada di sebelah utara Israel. Saudara ke Israel pasti tahu itu ya. Karena salah satu spot atau salah satu destinasi yang harus dikunjungi adalah Gunung Hermon. Gunung Hermon itu adalah gunung yang berada di sebelah utara dan gunung ini tidak bersalju sepanjang tahun. Dia selalu ada salju di puncaknya. Dan salju ini di musim-musim tertentu dia suka mencair dan membentuk banyak anak sungai yang bersatu di Sungai Yordan. Jadi sumber air Sungai Yordan itu bersumber dari Gunung Hermon. Kalau di musim tidak mencair saudara, maka salju atau es yang ada di Gunung Hermon ini itu menjadi lembab dan menghasilkan embun yang membasahi seluruh daerah itu. Itu sebabnya Gunung Hermon ini adalah sumber kehidupan di daerah itu. Sampai sekarang saudara, kalau saudara ke sana, itu orang Palestina dan Yordania itu, kenapa mereka, pemerintahnya khususnya ya, bukan masyarakatnya. Pemerintahnya itu, walaupun dorang istilahnya marah sekali ya, sakit hati Pak orang Israel, bangsa Israel, tetapi mereka akan selalu berusaha menjalin hubungan baik. Kenapa? Karena sumber air mereka itu di Sungai Yordan. Jadi orang Yordania, orang Palestina itu mereka juga mengambil sumber air itu dari Sungai Yordan. Nah, kenapa mereka harus bangun hubungan baik dengan Israel? Karena orang Israel yang menguasai Sungai Yordan itu. Kalau mereka baku salah saudara, orang Israel tutup Sungai Yordan, nggak ada kehidupan dorang. Sebabnya dorang selalu jaga hubungan baik. Nah itu, jadi itu saudara, sumbernya itu dari Gunung Hermon. Semuanya itu. Dan sepanjang Sungai Yordan itu banyak sekali ikan. Banyak makhluk, banyak tumbuh-tumbuhan. Ada kehidupan di sekitar situ. Baik di air maupun di darat di sekitar Sungai Yordan itu banyak kehidupan, subur sekali. Tetapi Sungai Yordan ini mengalir, arah ujungnya itu adalah Laut Mati. Nah di Laut Mati itu berbanding terbalik dengan sepanjang jalur Sungai Yordan. Sepanjang jalur Sungai Yordan itu kehidupan luar biasa ya. Ikan-ikannya, tumbuh-tumbuhannya itu sangat baik dan indah. Sementara di Laut Mati itu gersang, panasnya minta ampun di Laut Mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada ikan satupun yang hidup di Laut Mati. Pohon-pohon tidak ada sudah, yang ada cuma lumut sudah ya di sekitar situ. Dan paling banyak di sana lumpur. Tetapi yang luar biasa kemajuan teknologi, lumpur yang ada di Laut Mati itu ternyata adalah sumber atau bahan dasar dari kosmetik sudah ya. Itu sebabnya banyak pabrik kosmetik di sekitar situ untuk menghaluskan kulit dan lain sebagainya, itu lumpur dari Laut Mati. Tetapi kehidupan tidak ada di sana, tidak ada ikan, tidak ada pohon-pohon yang itu. Kenapa? Karena kadar garam di Laut Mati itu sangat sangat tinggi. Waktu kami ke sana saudara, mereka bilang coba waktu Batono di Laut Mati, coba angkat tangan dengan angkat kaki begini dah. Saya karena terbiasa di laut kan tidak bisa begitu sudah ya. Takut-takut. Pas lihat tamang, dorong angkat kaki, timbul sudah, nyata tenggelam. Kita langsung coba angkat. Betul memang nyata tenggelam. Kemudian saya coba berenang. Nyata bisa saudara. Karena ketika saya mau berenang begini, ini kaki timbul sudah. Akhirnya kita pakai kepala tak masuk di air. Setengah mati mau bangka begini setengah mati sudah.
Karena jadi lurus, kita punya badan lurus. Kalau di laut kan kita agak miring begini ya. Kepala di atas, kaki di bawah. Setengah mati berenang. Jadi laut mati itu kenapa dikatakan laut mati? Karena tidak ada kehidupan. Nah ketika diselidiki saudara. Padahal ini satu jalur antara sungai Yordan dan laut mati itu satu jalur. Kenapa di sungai Yordan itu ada kehidupan sementara di laut mati tidak ada kehidupan? Cuman satu jawabannya. Sungai Yordan menyalurkan air. Itu sebabnya ada air baru terus. Baru terus. Sementara laut mati, dia tidak mengalir kemana-mana. Dia tampung semua air. Itu sebabnya kadar garam jadi tinggi. Dan tidak ada kehidupan. Dia hanya menampung air dari sungai Yordan. Ini adalah gambaran saudara. Ketika kita tidak mau jadi berkat, kita tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Artinya kita tidak mau menyalurkan berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kalau kita tampung berkat itu akan menjadi, akan mematikan kehidupan dalam hidup kita. Rohani kita nanti lama-lama akan mati. Kasih kita akan mati saudara. Kemurahan kita akan mati. Dan kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Kalau kita cuma tampung-tampung berkat Tuhan. Tetapi kalau kita seperti sungai Yordan. Ketika Tuhan berikan berkat. Kita salurkan berkat. Maka akan ada kehidupan di dalam hidup kita. Kasih kita akan terus hidup. Kita akan menjadi pribadi yang punya kehidupan. Ya, bersuka cita, berbahagia. Karena kita menjadi saluran berkat. Ada seorang ibu ya, pengusaha. Dia bilang begini. Sukacita saya, dia saudara orang kaya sebenarnya ya. Sebenarnya dia kalau mau pakai sepatu yang harga puluhan juta atau ratusan juta itu wajar. Dia mau gendong tas bermerek yang harga 200-300 juta itu wajar dia. Karena dia sangat kaya. Tetapi dia tidak melakukannya. Ketika orang tanya, Cik, kenapa kau begitu? Dia jawab cuma satu. Kita tidak ada sukacita dipakai barang mahal. Kita bersukacita ketika saya membagi berkat dengan orang lain. Ini ibu suka sekali berbagi. Soalnya waktu masa pandemi kemarin, satu kampung saudara, dia kasih bagi sembako. Ini ibu ini. Dan dia terus diberkati Tuhan dan dia selalu sukacita. Karena memang saudara, coba saudara yang suka memberi pasti tahu itu. Rasa ketika kita menerima, sukacita ketika kita menerima sesuatu. Mau dibandingkan dengan kita memberi sesuatu. Itu lebih besar sukacita memberi sudah. Saya kasih contoh. Umpama saya dikasih uang 100.000 kepada saya. Saya senang dapat 100.000. Siapa yang tidak senang? Tetapi saya lebih sukacita, saya lebih senang kalau 100.000 saya kasih ke orang. Itu jauh lebih sukacita. Itu yang disebut dengan kita akan mengalami kehidupan. Ada kehidupan dalam hidup ini. Jadi kita harus menjadi saluran berkat. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu adalah janji Tuhan bagi Abraham. Dia akan memberkati Abraham kalau dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menyalurkan. Jadi berkat selalu baru. Sudah. Berkat selalu baru. Karena dia menyalurkan berkat. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus menjadi berkat, ya, agar supaya kita terus diberkati oleh Tuhan. Karena kalau dia berkati kita sekarang dan kita tidak menjadi berkat, ini saya kasih contoh masalah harta ya, tetapi sebenarnya berkat itu bukan hanya masalah harta, bukan. Masalah harta dan kedudukan, jabatan itu adalah harta atau berkat nomor terakhir. Tapi nomor pertama itu adalah
keselamatan. Jadi ketika engkau sudah diselamatkan, engkau tidak boleh pegang keselamatan itu cuma buat dirimu sendiri. Dan engkau tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan keluargamu. Ya yang penting saya sudah masuk gereja. Keluarga saya mau mabok-mabokan, tidak peduli dengan agama, saya tidak peduli. Kita harus berjuang untuk menjadi saluran berkat. Yang pertama adalah keselamatan jiwa. Ya. Yang kedua, yang kedua adalah berkat-berkat jasmani. Berkat jasmani yang pertama adalah damai sejahtera. Karena damai sejahtera akan menghasilkan sukacita. Sukacita itu adalah kekuatan bagi setiap orang untuk menjalani hidup yang berat di dunia ini. Karena seseorang yang mengalami masalah dalam hidup, kalau hatinya so gundah gulana, wah itu sulit. Cari jalan keluar, tidak bisa. Tetapi kalau orang sukacita, selalu ada pencerahan. Itu sukacita itu kekuatan. Saudara kalau belajar ilmu jiwa, itu hati yang senang sudah. Hati sukacita ya, hati yang senang itu. Itu punya kekuatan yang luar biasa yang dapat merangsang hormon saraf sehingga kita bisa berpikir analitik ya. Jadi ketika kita dapat masalah nih, tidak ada jalan keluar. Umpamanya masalah apalah gitu ya, kesehatan, keuangan dan lain sebagainya. Ketika kita punya sukacita, itu sukacita itu akan merangsang semua hormon dan kemampuan seseorang sudah ya. Sampai maksimal sehingga dia bisa berpikir dengan baik, dia bisa bertindak dengan bijaksana. Sehingga setiap masalah persoalan pasti terselesai. Itu sebabnya orang yang punya sukacita itu mudah sekali untuk berbahagia. Karena dia dapat mengatasi masalah. Sukacita itu kekuatan untuk mengatasi masalah. Itu sebabnya di dalam kitab Salomo ditulis begini. Amsal Sulaiman. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu sukacita. Nah masalah yang berat bagi manusia itu kan kesehatan. Kesehatan itu masalah yang paling berat. Walaupun engkau punya bergudang-gudang uang sudah. Tetapi kalau engkau sudah stroke dan makan kurang pilih-pilih, semua jadi tidak berguna. Kesehatan itu penting sekali. Nah sumber kesehatan itu sukacita. Tetapi orang tidak akan punya sukacita kalau dia tidak punya damai sejahtera. Itu sebabnya damai sejahtera menjadi berkat jasmani nomor 1. Karena kalau di sorga orang tidak perlu damai sejahtera lagi. So baku mangada dengan Tuhan. Tuhan orang baku mangada dengan muka. Tidak perlu damai sejahtera. Semua orang persoalan Tuhan langsung tangani. Tapi selama di dunia kita butuh damai sejahtera. Dan orang yang punya damai sejahtera dia akan kuat menghadapi apapun. Sudah. Masalah seberat apapun dia akan kuat. Dan kalau dia kuat itu secara otomatis akan memunculkan sukacita dalam hidup. Jadi damai sejahtera itu sangat penting. Nah bagaimana kita bisa dapat damai sejahtera? Memang dunia juga menyediakan damai sejahtera. Termasuk memperoleh kekayaan, memperoleh kedudukan itu bisa membuat kita damai sejahtera juga. Tetapi Tuhan bilang damai sejahtera dunia ini adalah damai sejahtera yang palsu. Temporer. Itu saudara dapat auto baru. DP senang paling tinggi 2 bulan, 3 bulan. DP senang sekali. Dapat auto baru. Selebihnya saudara. Lain kali helm mau cuci sudah mau. Helm mau ganti oli malas.
Karena damai sejahtera dunia itu palsu. Damai sejahtera yang sempurna adalah di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera yang abadi. Itu sebabnya yang harus kita perjuangkan adalah damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana caranya? Damai sejahtera dari Tuhan itu hanya datang oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita? Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan secara roh, secara rohani. Itu harus. Itu sebabnya kita harus memperjuangkan hal-hal rohani lebih penting dari semua hal jasmani. Karena hanya di dalam Tuhan, hanya lewat hal-hal rohani, maka kita akan mendapat sesuatu yang berkualitas terbaik. Ya. Kalau saya mau bilang pakai kualitas saudara, yang Roh Kudus kerjakan itu original. Kalau dunia kasih itu KW1, KW2. Ya. Ada orang kan cari damai sejahtera dari dunia. Cari pangkat, cari jabatan, cari istri sudah satu tambah satu. Itu kan seperti itu. Kalau saudara baca di Alkitab juga, Alkitab menjelaskan hal itu. Makan, minum, ya cari makanan mahal-mahal. Kalau orang-orang kaya kan mau makan ketoprak, makan bakso, kurang dia suka cita. Karena kalau dia makan steak, baru dia rasa sukacita. Kenapa? Dia dapat damai sejahtera dari dunia. Tapi sekali lagi damai sejahtera dunia itu damai sejahtera yang KW berapa. Bukan original. Tetapi kalau kita dapat damai sejahtera dari Roh Kudus, itu original. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Nah itu adalah berkat-berkat yang harus kita perjuangkan sudah. Kita harus dapat berkat itu. Bagaimana kita bisa menikmati berkat dari Allah? Kita ini bukan keturunan Abraham asli. Kita ini adalah keturunan Abraham lewat Yesus Kristus. Dan saya mau bilang begini, bahwa keturunan Abraham dari Yesus Kristus itu punya janji yang sama, bahkan lebih berkualitas dibanding janji Allah kepada Abraham pada keturunan yang secara jasmani, orang Israel. Orang Israel saja saudara, orang Yahudi itu hari ini saudara, sebenarnya secara kenyataan Israel itu memberkati seluruh dunia. Karena saudara tahu, semua yang kita pakai itu hasil penemuan orang Israel. Ini mic ini saudara, wireless, mic wireless. Itu penemuhnya itu orang Israel, orang Yahudi. Penemu gadget, ya, iPhone maupun Android, itu orang Yahudi penemuhnya. Penemu listrik, orang Yahudi. Telepon, ya, itu orang Yahudi. Kamera yang ada di gadget kita, itu penemuan orang Yahudi. Mobil, mesin-mesin semua itu, diesel dan lain sebagainya. Itu penemuhnya orang Yahudi, keturunan Yahudi. Cuma mereka ada tinggal di Inggris, ada tinggal di Jerman, ada tinggal di Amerika Serikat. Jadi secara keturunan, dunia ini diberkati oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu adalah keturunan Abraham. Secara jasmani. Itu sebabnya mereka memberkati dunia dengan berkat-berkat jasmani. Kenapa? Memang janji itu diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi berkat rohani itu bagi kita. Di dalam Kristus. Nah itu yang saudara boleh baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Dan semua orang yang
Roma 8 ayat 14 sampai 17. Dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita juga adalah ahli waris janji Allah. Janji yang mana saudara? Ya janji kepada Abraham. Karena janji Tuhan itu sama saudara. Dari dulu sampai kekal janji Allah itu tetap. Yaitu dia rindu manusia akan menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu sebabnya saudara masih ada banyak janji-janji yang akan datang sesudah kita. Yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Itu di mana Yesus benar-benar akan menjadi raja. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan di dunia ini. Dan itu adalah wujud dari rencana Allah yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Bahwa dunia ini akan dipimpin dan dikuasai oleh keturunan Abraham. Yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara baca dalam Galatia, di sana ditulis bahwa keturunan Abraham yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Nah kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kitalah ahli-ahli waris janji Allah itu. Kita akan menjadi orang-orang yang selama di dunia, kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kita akan menjadi orang-orang yang punya sukacita, yang mampu mengatasi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Untuk mencapai banyak hal dalam dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama menyelamatkan banyak jiwa. Itu adalah janji Allah bagi kita semua. Itu sebabnya kita perlu bersukacita. Karena percayalah kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk membuat semua orang yang percaya kepadanya itu menjadi orang-orang yang akan mewarisi janji-janji Allah yang ajaib. Dan saya berani katakan bahwa kita semualah akan menjadi ahli waris janji Allah. Kita akan berkat yang terutama adalah kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kekal selama-lamanya. Surga itu tidak dapat dibandingkan oleh apapun di dunia ini. Kemuliaan surga itu sangat luar biasa. Kalau saudara membayangkan sesuatu yang paling mulia di dunia ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan surga. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, berkat itu, berkat keselamatan, berkat masuk surga itu adalah milik kita semua. Kemudian selama kita di dunia, Tuhan juga akan memelihara kita dengan berkat-berkat jasmani. Yang pertama adalah damai sejahtera. Ya, kita akan punya damai sejahtera. Kita punya sukacita, kita punya kebahagiaan di dalam hidup ini. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang stres sepanjang hari. Karena tantangan di dunia ini begini saudara. Ada orang-orang yang mengejar kebahagiaan itu di dalam kekayaan. Ada orang seperti itu. Ya. Bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan yang seperti itu. Berpikir bahwa kalau dia kaya, dia punya banyak harta. Dia punya mobil yang miliaran rupiah. Dia punya rumah harga miliaran rupiah. Dia bisa bersukacita, dia bisa berbahagia. Tetapi dalam kenyataannya saudara, banyak orang-orang kaya yang di luar Tuhan. Hidup mereka itu merana. Mereka stres. Saya selalu bersaksi tentang bos saya. Karena itu yang saya kenal. Bos saya itu salah satu orang kaya di Jakarta. Ya. Dia punya 5 pabrik. Satu pabrik saja saudara. Waktu saya kerja itu di bawah tahun 2010. Penghasilan bersih. Satu pabrik itu 3 miliar. Dia punya 5. Jadi dia punya kekayaan, dia punya keuntungan bersih ini ya. Sudah dipotong pajak, sudah bayar karyawan, sudah keluarkan modal untuk usaha perputaran bulan berikutnya.
Itu dia masih untung bersih 1 pabrik 3 miliar. Jadi dia punya 5 pabrik. Jadi kurang lebih itu 15 miliar. Tapi saya dengar dari bos saya, bos di atas saya, karena bos yang di atas saya itu dia dekat sekali dengan bos kami ya, bos besar saya. Menurut dia keuntungan bersihnya yang dia suka bayar pajak ya, suka bayar pajak itu kurang lebih 25 miliar sebulan. Itu tahun 2008, 2009, 2008, 2009. Sekarang saya tidak tahu lagi. Waktu itu dia salah satu orang kaya. Makanya dia beli mobil saja sudah. Mobilnya itu harga 35 miliar. Limited edition. Cuma ada 5 di Indonesia mobilnya. Dia pasang sound system di mobilnya itu. Pasang sound system di mobilnya itu harga 5 miliar. Cuma sound system 5 miliar. Kabelnya itu emas isinya. Kita bilang, apa kok biasa emas dia ketaruh di cincin, ini di kabel sound system. Emas semua. Jadi makanya tidak ada cacat sedikit pun modulasinya. Saya pernah dengar, saya diajak sama bos saya untuk dengar sound system. Dia bilang, sekali-sekali orang dua dengar sound system mahal. Karena bos saya itu dia manajer pabrik, saya manajer produksi. Bos saya itu dia punya sound system itu cuma 25 juta kalau saya tidak salah. Iya 25 juta. Itu sudah enak saya dengar. Tapi dibilang sekali-sekali orang dua mau dengar sound system mahal. 5 miliar sound systemnya aja. Speaker semua original. Dia tidak mau KW. Biasa orang kalau ada uang tidak mau KW. Mereka suka original. Pasang original semua. Wah sudah memang enak sekali. Kalau dengar sound system seperti itu. Sangat bersih. Orang main, biasa kan kalau rekaman kita sound system yang kuluk-kuluk sudah. Kita mau putar rekaman Indonesia dan rekaman Barat itu sama saja sudah ya. Tercampur-campur. Tapi kalau sound system yang baik. Orang dengar rekaman Indonesia dan rekaman Amerika punya itu jauh berbeda. Kalau Amerika punya sudah. Itu sedangkan orang toki rupa leper di ujung sana dapat dengar. Mau bunyi di sana. Orang menyanyi sebelah sana. Yang bersuara 3 di sebelah sana. Dapat tahu. Jadi orang dengar sound system itu sama dengan di dalam satu ruangan sudah. Dan semua itu alat musik. Itu enak sekali. Saudara, dia salah satu orang kaya di Jakarta. Tetapi sudah, dia tidak pernah tenang hidupnya. Dia memang beragama Buddha. Harta punya, tetapi damai sejahtera tidak punya. Berantem sama istri, akhirnya istrinya lari ke Amerika, anaknya juga ikut. Jadi pisah akhirnya. Tapi tidak cerai sudah, cuma pisah rumah. Jadi istrinya di Amerika, dia di Indonesia. Sendirian, stres. Setiap hari sudah dia tidak bisa tidur. Dia harus menghasilkan, meminum obat tidur itu setiap malam. Saya tidak tahu. Tadinya dia bilang cuma gak tahu berapa mili. Waktu terakhir bos saya cerita, sudah beberapa kali lipat. Ada berapa mili obat tidur dia harus minum. Dan penyakitnya ketika di dokter, periksa di dokter, segala macam. Dan dia mulai takut. Ketika dia mulai takut, dia akhirnya memeriksakan kenapa dia tidak bisa tidur. Harus dibantu dengan obat penenang. Akhirnya dia pergi ke Guangzhou, periksa. Dia punya Dia punya aktivitas otak. Jadi dia dimasukin ke dalam mesin dan dicek. Dikasih obat tidur dan kasih tidur. Kasih obat tidur sudah. Otaknya masih bekerja. Jadi dia tidak pernah tidur pulas walaupun pakai obat tidur. Dan orang seperti itu sudah. Tidak pernah merasakan kebahagiaan.
Padahal hartanya melimpah. Jadi kalau saudara masih bisa tidur pulas, engkau masih bisa berbahagia dengan keluargamu. Suami istri punya hubungan yang harmonis. Oh itu karena berkat Tuhan sudah. Tidak semua orang bisa menikmati itu. Iya. Jadi saudara, itu janji Tuhan. Kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan akan memberkati kita. Termasuk hal-hal yang paling kecil yang kita butuhkan dalam hidup ini. Termasuk kekayaan dan kehormatan. Kalau saudara baca dalam Alkitab. Jadi saudara, ada dulu bilang begini. Oh kalau mau jadi orang percaya kepada Tuhan harus hidup miskin. Kalau nyanak miskin, nyanak mau masuk surga. Dulu ada pemahaman seperti itu. Ya. Tetapi kalau saudara baca dalam Alkitab, Abraham itu orang kaya. Saudara. Ishak, orang yang paling kaya. Ayub, itu orang yang terkaya di sebelah timur, kata firman Allah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang takut Tuhan. Dan saya percaya hidup mereka bahagia. Mereka tidak pernah stres. Jadi hari ini saya mau bilang begini, kalau engkau masih stres dengan pekerjaanmu, engkau masih stres dengan keluargamu, engkau stres dengan jabatanmu, engkau stres dengan pergaulanmu, engkau belum menerima berkat dari Tuhan. Engkau harus diberkati, agar supaya engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah hari ini saya mau bilang, berkat itu adalah janji Tuhan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita merelakan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita pasti menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau tidak saudara, janji ini tinggal janji. Karena saudara janji ini bukan janji kepada sembarang orang, tidak. Itu kepada orang-orang yang melakukan perjanjian. Karena ini sebenarnya perjanjian. Ya. Jadi Tuhan memberikan janji bukan berarti tanpa syarat. Ada syarat-syaratnya. Nah hari ini saya akan ungkapkan beberapa hal. Seperti yang disyaratkan Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, bagaimana supaya Abraham jadi diberkati dan menjadi berkat? Yang pertama dia harus keluar dari negerinya. Itu saudara boleh baca di ayat 1 ya dari Kejadian pasal 12. Keluar dari negeri. Negeri itu berbicara tentang sebuah kebudayaan, sebuah komunitas, sebuah budaya. Jadi anak-anak Tuhan harus meninggalkan budaya atau gaya hidup duniawi. Kita tidak boleh mengembangkan sikap atau mempertahankan budaya duniawi sudah. Hobi pancuri, hobi mabuk, hobi memake. Itu budaya-budaya yang tidak baik sudah. Apalagi mau menyanyi lagu-lagu yang mengandung kalimat-kalimat itu ya. Ada tuh lagu yang bilang begini. Dia ke 02, kalau bilang 01 so tahu. Ada tuh lagu itu. Saudara lagu-lagu begitu itu akan membangkitkan budaya duniawi. Kita anak-anak Tuhan harus menghindari hal itu. Saya bersyukur di jemaat GPD Sebaut, nyanda ada yang ngejaga jual rokok dan cap tikus. Itu budaya duniawi sudah. Kita harus tinggalkan agar supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Kalau zaman dulu, so Pantekosta, memang nyandak bamabo, nyandak barokok. Mar jual rokok dan jual cap tikus. Sama jo itu sudah. Itu berpartisipasi terhadap dosa. Kita tidak boleh berpartisipasi dengan dosa. Dosa itu musuh Allah. Kalau kita anak Allah, dosa juga musuh kita. Harus seperti itu sudah. Dan kalau masih ada saudara, Tuhan bilang tinggalkan. Gaya hidup duniawi harus ditinggalkan.
Abraham meninggalkan semuanya sudah. Dan melakukan hidup di sebuah budaya yang baru. Yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu mengikuti firman Allah. Haleluya. Yang kedua, dia harus meninggalkan sanak saudara. Sanak saudara itu biasanya menjadi tempat kita berlindung, ya. Kalau ada masalah, apalagi sunya mau dapat atasi, biasa orang lari ke saudara, jalan terakhir. Itu berbicara tentang sikap hati mengandalkan manusia. Tuhan tidak mau kita mengandalkan manusia. Kalau ada pikiran-pikiran yang selalu mengandalkan manusia, kita harus tinggalkan. Dan itu memang sulit karena memang kita sudah terpola sejak anak-anak. Betul ya anak-anak? Kalau saudara bikin takut pada orang, pertama dorang bateria apa? Mama, tolong. Mami, tolong. Begitu ya. Itu sudah terpola dari anak-anak. Dan kita semua punya pola itu. Tuhan mau kita harus meninggalkan cara untuk mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Yang kita andalkan harus satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah juru selamat, dia penolong, dia pembela, dia pemelihara yang ajaib dalam hidup kita. Jadi kalau ada masalah yang harus kita pikirkan pertama adalah Tuhan. Tidak usah berpikir Tuhan mau tolong dengan cara apa, tidak perlu. Kita andalkan dia, Tuhan tolong saya lagi sulit, saya perlu ini. Dan kalau kita sudah terbiasa seperti itu saudara, hati kita sudah connect dengan Tuhan. Ada kalanya tidak perlu berdoa sudah, Tuhan bisa tolong. Kalau kita terbiasa mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan so tahu, kalau kita selalu ada masalah, kita bilang Tuhan tolong. Setiap masalah Tuhan tolong, setiap masalah Tuhan tolong. Lama-lama Tuhan so tahu, oh kalau dia ada masalah, dia so tolong. Jadi ada kalanya ketika orang masalah, Tuhan langsung, oh dia so butuh kita. Tuhan langsung tolong. Orang belum berdoa, Tuhan so kasih. Haleluya. Itu meninggalkan saudara-saudara, meninggalkan orang-orang yang kita andalkan. Jangan sekali-kali mengandalkan manusia lebih daripada mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan nomor satu. Yang ketiga, meninggalkan rumahnya. Rumah itu berbicara tentang perlindungan atau zona nyaman. Ya. Kita tidak boleh di dalam hidup ini selalu mencari nyaman. Karena orang yang suka nyaman itu cenderung mengorbankan orang lain, berbohong, dan menyusahkan banyak orang. Itu kalau orang suka mempertahankan zona nyaman. Jadi kalau dia, namanya itu orang manusia ya, tidak ada manusia yang selalu benar. Ada waktu-waktu kita berbuat salah. Tanpa kita sengaja, tanpa kita mampu untuk menghindarnya, kita bisa buat kesalahan. Nah ketika kita berbuat kesalahan dan kita tidak mau kesalahan kita diketahui orang, biasa kita suka ada istilah cari kambing hitam. Oh dia pak, saudara ingat cerita tentang Adam dan Hawa kan begitu. Ketika Tuhan bilang, Adam di manakah engkau? Adam bilang, aduh kita telanjang. Oh kenapa nggak telanjang? Karena so makan tuh buah. Adam bilang, perempuan ini yang Tuhan kasih, dia yang kasih buah pak kita. Tuhan tanya Pak Hawa, Hawa betul ular yang bujuk pak kita. Manusia punya kecenderungan mencari kambing hitam. Padahal dia juga salah. Biasa dalam keluarga kan begitu. Ketika terjadi konflik suami istri, Tuhan bilang harus minta maaf, mengampuni. Suami bilang, dia kok yang salah. Kalau dia belum datang pak kita minta maaf, kita belum mau kasih minta maaf. Kita memaafkan. Cenderung cari kambing hitam. Itu namanya mempertahankan zona nyaman. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh. Kita harus rela berkorban. Walaupun istri yang salah, orang suami datang. Maaf. Tadi kita so kasar. Itu tidak memperdulikan zona nyaman.
Dia rela berkorban untuk itu. Nah, anak-anak Tuhan harus meninggalkan itu. Meninggalkan rumah, meninggalkan zona nyaman. Tidak boleh mempertahankan zona nyaman. Yang keempat adalah membangun mezbah. Saudara boleh baca di kisah yang tadi kita sudah baca. Yang paling terakhir dan paling penting, setiap kita harus membangun mezbah. Artinya kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mezbah itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jadi kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Hal-hal yang paling penting adalah dulu saya sudah beberapa waktu lalu saya sudah berkhotbah tentang penyembahan. Jadi penyembahan itu akan membangun hubungan kita. Tetapi saudara, di dalam menyembah itu penyembahan nomor dua. Nomor satu adalah penyembah. Jadi nomor satu itu orang. Bukan apa yang dilakukan orang itu. Jadi kalau rupa begini, saya menyembah Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, saya akan memuji Tuhan, saya mengagungkan Dia, saya mengatakan Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Kata-kata yang saya sampaikan itu adalah penyembahan. Tetapi saya yang melakukan itu namanya penyembah. Nah di hadapan Tuhan nomor satu itu saya, bukan yang saya katakan. Dan sebagai seorang penyembah, nomor satu adalah hati. Jadi walaupun orang menyanyi bagus, orang setia memuji Tuhan, tetapi kalau hati kita tidak benar, itu tidak sanggup, tidak mampu membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kita harus kontrol hati kita. Hati kita harus dijaga. Karena kalau hati kita dijaga, maka kita akan menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya hati harus dijaga. Nomor satu yang harus dijaga hati adalah menghormati Tuhan. Kenapa dia harus disembah? Karena dia Tuhan. Karena dia Raja. Nah sikap penyembah dan Raja itu kalau di Alkitab digambarkan hubungan antara hamba dan Tuhan. Hamba itu ketika menghadap raja, kalau saudara suka ikut film-film kolosal ya tentang raja. Seorang hamba ketika menghadap raja, dia tidak pernah angkat kepala begini, berdiri, berjalan tere-tere begini. Menghadap raja, tidak ada. Dorang majalang bebek. Majalang bebek dan kepala tertunduk. Itu lambang apa? Lambang penghormatan kepada raja. Nah Yesus itu raja kita. Ketika kita menyembah dia harus dengan hati yang penuh hormat. Harus ada rasa hormat. Itu namanya membangun mezbah. Kita tidak boleh berpikir bahwa oh saya orang rajin. Saya melayani. Jadi saya berhak untuk berjalan tegak di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Kita harus punya hati yang disebut dengan hati hamba. Kita harus menghormati Tuhan. Dan orang yang memiliki hati hamba itu terlihat dari sikap tubuh. Yang biasa disebut dengan bahasa tubuh. Itu kelihatan. Kalau orang tukang hormat, itu saya kasih contoh waktu lalu ya. Kalau orang tukang hormat, saya ngobrol dengan ibu gembala begini. Kalau orang tukang hormat ketika dia mau lewat begini, dia pasti begini. Permisi. Kalau orang yang nyadar tukang hormat, cuek aja dia. Sementara ngobrol dia langsung lewat. Kenapa dia teriak-teriak? Ya di berjalan teriak-teriak itu sikap tubuh ya. Orang yang berjalan begini juga sikap tubuh. Itu mencerminkan hati. Orang yang punya sikap tidak peduli dengan orang, tidak rasa menghargai. Itu pada dasarnya hatinya
tidak ada rasa hormat. Tapi orang yang punya rasa hormat, sikap tubuhnya itu akan merendah. Nah, di hadapan Tuhan itu pasti ketahuan. Kalau engkau benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau punya sikap tubuh yang benar. Itu sebenarnya dalam Alkitab diajarkan ketika menyembah. Ya, saya sudah jelaskan juga waktu lalu. Itu ada sikap berdiri, itu menghormati. Angkat tangan, ya, berlutut, baru menyembah dan tersyukur. Itu sikap-sikap tubuh, bahasa tubuh. Dan itu akan bernilai kalau kita melakukan sebagai ekspresi hati. Kalau kita hanya karena pengetahuan, itu tidak bernilai. Itu sebabnya anak-anak Tuhan selalu jaga hati. Mari kita punya sikap hati yang benar. Hati yang menghormati Tuhan. Ketika kita membangun mezbah, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, saya tibakan sini, saya berharap saudara-saudara mengerti kenapa kita punya judul, kita punya tema ini, diberkati untuk menjadi berkat. Karena percayalah, janji kepada Abraham itu adalah janji juga bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saya percaya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang pasti diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan.